Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Bene, ya di Ngopi Sambal. Ngobrol tapi sambil belajar. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke episode keempat. Nah, di episode ini kita kedatangan satu icon dari AIA, yaitu MDRT, ambasador kita. Siapa itu? Dia adalah Bapak Herold. Ya, Pak Herold sudah ada di sini. Halo, Herold. Gue manggilnya Bro Halo, aja. selamat pagi, Bung Ben Gue manggilnya dan Bro teman-teman. aja ya. Jadi biar ya kan ceritanya kita ngopi sambal nih. Jadi kita nggak usah formal-formal banget lah. Kita nyantai aja lah ya. Betul, Gitu. betul. Jadi nih Bro, kita Namanya itu lagi apa? betul. Jadi nih, kita tuh pengen ngobrol-ngobrol. Ada satu topik yang menarik nih, Bro, yang buat kita obrolin. Kita itu kan ada di, ya kemarin kita udah ngobrolin tuh, asuransi ada banyak hal yang kita obrolin kemarin. Cuman kita sekarang ada satu topik nih, ngobrolin tentang asuransi. Dan ketika kita ngomongin asuransi ini, gue sebenarnya perlu nggak sih beli asuransi? Rugi loh beli asuransi itu loh. Soalnya udah berapa kali bayar kan? Ya kan berapa kali bayar katanya hasilnya bagus tuh. Tapi kok nyatanya duitnya cuma sisa berapa? Katanya hasilnya bagus tuh beli asuransi. Beli unit link katanya kayak gitu. Gimana tuh kalau menurut lu tuh lo? Nah, ini yang perlu kita bahas terus nih sama teman-teman semuanya, sama Bung Bene juga ya, kan kita sama-sama CFP gitu ya, Bro ya. Nah, ya. kita mesti menyadari bahwa yang namanya asuransi itu adalah biaya. Asuransi bukan investasi. Oke. Iya, Adalah iya. expense ya. Jadi bukan masuk ke saving dan juga bukan masuk ke investment, begitu ya. Iya. Kalau itu adalah expense, berarti kita rela uangnya akan kurang lebih akan terpakai untuk biaya, begitu. Nah, kebanyakan orang Indonesia berpikir kalau masuk asuransi rugi karena nanti misalnya setelah 10 tahun atau 20 tahun yang dijanjikan oleh ya, misalnya agent atau tenaga pemasar, gitu ya. Uangnya nggak nyampe ya, nggak sesuai gitu. Karena pada dasarnya mereka nggak tahu kalau sebenarnya asuransi itu adalah expense, begitu ya. Tapi di Indonesia, terutama di Indonesia, asuransi itu karena orang kita tuh nggak seneng kalau sesuatu yang hilang tuh rasanya rugi gitu. Kenapa ya? Iya ya. Gue udah ngeluarin duit, tapi nggak dapat apa-apa, ngapain gitu ya. Akhirnya mungkin dari semua perusahaan asuransi terutama yang bertumbuh di Indonesia gitu ya, mereka mencoba mencari balutan yang bagus gitu. Ya, salah satunya dibalut dengan investasi gitu. Ya, ini Bu kalau nggak dipakai, kan orang nanya gini, kalau klaim saya untung, kalau nggak klaim gimana? Rugi dong. Nah, kan banyak kan begitu tuh. Itu yang perlu disetel ulang dulu nih cara berpikirnya gitu loh. Kita beli asuransi bukan investasi, kita beli asuransi itu adalah expense atau biaya gitu kan. Jadi kalaupun investasi supaya jangan jadinya gagal fokus gitu ya kan. Yang harusnya awalnya beli asuransi tapi ujung-ujungnya fokusnya lebih ke investasi. Nah, situ maunya yang mau asuransi kan gitu. Iya sih bener ya. Makanya sebenarnya kan ada nih kalau misalnya kita bilang katanya, wah gue udah beli nih asuransi pendidikan, gue udah beli ini kan. Cuman kalau namanya gue beli asuransi pendidikan, kan nanti gue butuh dananya nih buat anak gue nanti sekolah. Pas waktu butuh dananya mah berapa, dapat nilai tunainya mah berapa, nggak sesuai dong sama kebutuhan, sama kebutuhan dananya berapa. Setuju. Apalagi kalau pakai unit link gitu ya, bahaya ya, bisa mencurigakan gitu ya. Apalagi zaman sekarang COVID gitu. Siapa sih yang nyangka saham hancur gitu kan? Semua pada kita bilang rebahan gitu ya, rebahan total. Kaum rebahan. Ya, kaum rebahan gitu kan, termasuk si investasi kita ngerebah juga gitu kan, repot. Kurang lebih begini, Bro. Kalau buat saya gitu, ketika saya memberikan edukasi juga dari segi financial planning juga gitu ya, asuransi pendidikan tuh terdiri dari 2 kata, oke? Kata asuransi dan pendidikan, benar nggak?
Nah, maksudnya kalau dari dua kata maksudnya gimana? Ya, kombinasi dari dua kata itu sebenarnya. Satu, berarti sebenarnya harusnya asuransi pendidikan yang ideal itu adalah satu yang bisa mengasuransikan si pencari nafkah utama di dalam keluarga. Artinya mengasuransikan pencari nafkah utama itu ketika pencari nafkah utama ada apa-apa, terjadi resiko, entah itu resiko kehidupan, maksudnya resiko kehidupan, ya ada keluar uang yang cukup untuk anaknya sekolah. Nah, itu. Iya, harusnya gitu ya. Yang pertama, makanya kenapa disebutnya asuransi pendidikan, bukan pendidikan asuransi. Oke. Nah, itu asuransi gitu ya. Kan ada satu lagi adalah kata pendidikan. Maksudnya kata pendidikan ini adalah sebenarnya untuk ke arah saving atau investmentnya. Nah, untuk mengumpulkan uang yang buat supaya biaya pendidikannya nanti cukup, memang harusnya masuknya ke jalur investasi. Gitu. Iya. Nah, kita harus tahu AIA itu perusahaan apa? Perusahaan asuransi atau investasi? Ya bukan investasi sih ya itu kan perusahaan asuransi. Ya. Itu. Jadi kalau saya misalnya dikasih, maksudnya nasabah tanya atau konsul kalau gue mau pendidikan gitu, gue akan bilang secara terus terang, bagian asuransi gue bisa handle. Karena itulah AIA, expertnya di sini. Bagian investasi, saya kasih pilihan. Kamu mau sekalian investasi di AIA, kita adanya produk unit link atau produk endowment tuh yang diguna, nanti kita akan ngomongin lebih lanjut ya. Oke. Atau kamu sudah punya pilihan jalur investasi sendiri untuk mengembangkan uang kamu supaya nanti bisa mempersiapkan dana pendidikan buat anakmu. Saya akan bilang begitu, 100. Jadi memang kita udah jelas-jelas di awal nih. Mau yang mana nih? Kita mau bantu yang mana nih? Gitu ya. Kita udah jelas-jelas di awal gitu yang ngomongnya ya. Karena emang sih kan banyak juga yang bilang kayak gini, wah gue udah beli asuransi, ya tapi udah beli produk nih saya ya. Saya udah bayar berapa tahun nih, udah bahkan bayar 10 tahun lebih. Duitnya nggak nambah-nambah. Katanya sih market jelek, tapi marketnya lagi bagus tetap nggak naik tuh duitnya saya. Nah, jadi ada yang suka kayak gitu kan. Dan memang yang penting nih buat kita-kita nih sebagai seorang agent, kan podcastnya nanti untuk ke internal ya, bukan untuk ke umum gitu ya. Maksudnya bahwa kita juga mengerti bagaimana aturan yang namanya unit link. Karena ternyata, istilahnya kalau saya bilang ground rules ya. Jadi harusnya ngerti gitu loh, unit link itu konsep dasarnya seperti apa. Supaya dia menimbulkan kesesatan bagi diri sendiri maupun buat jangan jadi agen yang sesat gitu loh. Sesat, kamu dosanya double. Kamu menyesatkan dirimu sendiri dan juga gitu. Nah, masalahnya nih bro, masalahnya ya kalau ngomongin soal kesesatan nih, gimana kalau udah terlanjur bro? Aduh, gue selama ini ternyata gini ya. Aduh, ternyata nih datang ke podcast si Ngopi Sambal ini lagi, ini ceritanya ya. Lah, udah kopi, sambal lagi, udah pahit, pedes lagi gitu kan, itu omongannya orang yang pas gitu ya. Gimana coba? Tuh, bro, gimana bro? Udah terlanjur gue salah nih, gimana dong? Ibarat kata caranya gini deh, kita melakukan dosa, udah kelanjur gitu, kan nggak bisa ditarik gitu ya. Tapi udah ada, ya setidaknya agennya menyadari, oh saya kemarin pernah menjelaskan hal yang keliru, sehingga nasabahnya punya persepsi yang keliru atau yang ekspektasinya mungkin tidak sesuai dengan yang harusnya terjadi seperti apa. Betul. Saya nggak bilang bahwa investasi di unit link jelek, saya nggak bilang begitu. Produknya unit link itu punya purpose atau punya fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing, benar. Dan saya lebih percaya satu produk, satu tujuan. Iya. Supaya tidak blunder dalam satu produk semuanya mau begitu ya. Benar. Jadi benar, ya satu ideal seperti itu. Nah, balik lagi kayak tadi pertanyaannya Bro Bene gitu sama teman-teman,
Gimana nih kalau yang udah terlanjur? Iya. Ya, Ngomong bagus. apa ke nasabah? Nah, ya setidaknya satu, ya kita sudah merasa sadar bahwa itu ada yang keliru dan harus diperbaiki. Itu udah hal yang bagus, kan? Ya, yang kedua, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus datangin nasabah. Oke? Datengin nasabah bukan tiba-tiba bilang saya mau ngaku dosa, ya nggak perlu begitu juga. Gimana dong? Betul, tapi ingat ya bagaimanapun juga yang namanya ini kan bisnis insurance itu kan people business, ya kan. Jadi sama ya gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomong berhubungan sama manusia, ya berarti kita harus juga menjaga tali silaturahmi yang baik dengan si nasabah kita gitu. Ya memang sih begini, siap-siap diamuk, kasarannya begitu. Siap-siap diamuk. Tapi setidaknya kita harus gentleman. Istilahnya gentleman adalah kalau memang ada sesuatu yang harus dijelaskan ulang, ya kita bilang aja, tumben datang, iya nih udah lama kangen, saya apalah. Abasi kan paling jago tuh agen gitu kan. Bikin suasana hati yang nyaman dulu, sekalian bawa makanan yang paling enak atau makanan yang paling dia suka misalnya gitu kan. Supaya apa? Dalam tanda petik kita ambil hatinya dulu, bener dong, ya kan? Ngobrol-ngobrol aja gitu, ya kan, sembari paling ingetin gini, ya nih aku mau bantu ingetin lagi aja program yang kamu udah beli kayak gimana gitu, jadi kayak klarifikasi ulang. Iya. Nah, baru kemarin gitu, jangan gitu. Iya. Baru setelah itu pelan-pelan kali ya. Udah kayak gitu. Terus nanti kayaknya kemarin lu nggak bilang gitu kan. Ya, ini maksudnya lebih ke arah sini, mungkin waktu itu lu nggak ngeh gitu kan. Nah, ini makanya gue bantu jelasin. Itu. Pinter-pinter kita bersilaturahmi, namanya juga kita penjual ludah katanya. Waduh, jadi si Bro ini memang makanya nih ya, dia jadi MDRT Ambassador itu selain konsep tahu, tapi supaya ke nasabah juga nggak kaku gitu ya. Ke nasabah juga kita, iya kan, bener kan, gitu. Nah, bener kan. Nah, itu. Lah emang kan bukan kita kelas ya, maksudnya kita namanya people business ya berarti kita berhubungan dengan manusia-manusia, berhubungan dengan klien kita. Iya, kalau menurut saya silaturahmi itu adalah satu hal yang paling penting untuk kita menjaga eksistensi kita dan menjaga klien kita dalam tanda petik supaya nggak pindah-pindah kemana, ke lain hati kan begitu. Ya iya sih. Soalnya yang ngomongin soal yang topik kayak gini nih, ini tuh erat kaitannya sama silaturahmi. Istilahnya kan konsepnya juga dari awal ada yang berbeda kan, makanya kita mikir kalau lah gue asuransi nggak untung ternyata kayak gitu. Ternyata dari awal tuh kita harus ada dua hal dulu yang dijelasin. Mau bantuin apanya, proteksinya kah atau investasi dananya gitu kan. Itu kan sebenarnya emang hal yang berbeda antara proteksi dengan investasi dananya kan. Nah, ketika memang udah salah nih di sini, maksudnya udah keliru gitu ya, kita harus supaya tali silaturahminya tetap jalan, kita harus mengklarifikasi ini dengan cara yang benar gitu ya. Caranya begitu. Sembari ya bikin suasana yang penting happy dulu. Kalau kamu tahu nasabahnya suasana hatinya lagi kalut gitu ya, habis uangnya ditipu, diambil sama si perusahaan exit yang katanya sama OJK itu kan, ya sebut saja itu nggak usah dilanjutin. Gitu, orang kalut sih. Iya. Jadi ya. Betul, maksudnya jelasinnya pelan-pelan. Nanti kapan ada waktu lagi datang lagi gitu. Tujuannya sih sebenarnya untuk pererat tali silaturahmi dulu gitu kan, sembari pelan-pelan kita edukasi ulang. Iya. Makanya sebenarnya si konsep juga kita harus tahu dulu, harus clear dulu, harus jelas dulu nih konsep unit link itu sebenarnya kayak gimana supaya nggak kayak gini. Ini kan soalnya banyak nih, bener nggak, banyak loh yang kayak gini nih. Orang bilang ngapain sih unit link, nggak untung, duit gue potong lah, apalah itu kan. Setuju. Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin episode ini, cek lagi ke Ayan. Oke, di situ Ayan Next tuh ada yang namanya unit link, bener ya bro ya. Nah, lihat lagi
gitu ya, nggak usah langsung ke produk apa A B C D, kan kita produknya banyak banget. Iya, Tapi banyak kita sih. sadar hampir semuanya, saya nggak bilang semua, hampir semua produk AI itu memang basisnya unit link, hampir semua. Ya, Semua. harusnya kita berbeda ya buat teman-teman yang ada di AIA gitu ya, buat teman-teman yang baru bergabung. AIA itu menurut saya ada satu perusahaan asuransi yang menyediakan produk yang paling lengkap. Bukan hanya Gitu. unit link, tapi punya tradisional. AIA juga punya Yeah. endowment yang tadi sempat kita singgung-singgung di awal gitu ya. Nah, itu karena asuransi Dwiguna atau endowment itu sebenarnya gabungan antara asuransi dan saving. Kalau unit link gabungan asuransi dan investasi. Nah, makanya balik lagi yang saving sama investasi tidak sama. Nah, ini nih, saving dan investasi itu tidak sama. Ini juga dua hal yang berbeda juga. Apalagi sama protek, lebih nggak sama lagi ya. Iya kan, lebih nggak sama lagi ya. Nah, jadi sih, ya kita sih pengennya sih ya, nanti para mereka yang denger ini jadi paham gitu loh. Kita ngomongin nih ya, ngomongin soal asuransi pendidikan misalnya, kan banyak nih yang ngomongin asuransi pendidikan. Ya jangan gitu lagi ya, maksudnya jangan asuransi pendidikan, oh ya udah berarti gua nabung di sini atau gua beli asuransi pendidikan, nanti nilai tunainya dipakai buat berapa nih biaya pendidikan yang gua butuhin gitu kan. Soalnya kalau kayak gitu, lah duitnya kok gua udah keluar duit berapa kok hasilnya cuma segini. Ya itu. Betul. Gitu ya. Makanya mesti jelaskan ulang ya, apalagi buat teman-teman yang sudah terlanjur gitu, terus baru menyadari setelah dengar ngopi sambal kita ini, terus waduh kok bahaya ya gitu kan misalnya. Gitu. Nggak usah panik. Nomor satu, kalau kita udah baru mulai sadar ya nomor satu ya kita belajar dulu, ya kan kita cek dulu nih sebenarnya dasar-dasar marketing itu konsepnya seperti apa sih, gitu kan? Bagaimana sih cara ground rules-nya seperti apa gitu kan, pelajarin dulu gitu kan, buka AI Annex-nya, jangan cuma dijadiin bahan aplikasi tambahan doang yang nggak jelas di iPad gitu kan. Gitu. Benar ya, oke lah. Kita promo Annex itu hal yang bagus loh menurut saya buat agen-agen yang baru, jangan sombong ya, buat sama juga mesti update gitu ya. Iya, benar. Dari kehancuran bro, katanya begitu katanya gitu. Tapi benar pinter. Nah bro, ini terakhir nih, lu kan sekarang kan MDRT Ambassador, bener kan? Bener dong, MDRT Ambassador kan? Iya dong, ini keren tuh, ini gue lagi ngomong sama sosok MDRT Ambassador, ini bukan main-main loh ini orang. Nah, jadi nih bro, pengen tahu dong sebenarnya MDRT itu apa sih? Kita MDRT itu sebenarnya ya kalau misalnya kita singkatkan million dollar round table, tapi maksudnya itu apa sih MDRT itu? Buat apa sih gitu? Kita jadi ada MDRT itu buat apa? Ngapain sih ada MDRT itu? Tujuannya buat apa dan ngapain di situ gitu? Ya, boleh. Jadi jangan hati-hati antara MDRT dan KDRT deket gitu ya. Oh, itu kekerasan ya? Dekat. Oh iya, bukan ya. Dekat sih, beda K sama M doang. Ya, MDRT itu adalah asosiasi agen-agen dan perencana keuangan dari seluruh dunia, di mana sebenarnya asosiasi ini tidak terikat pada AIA, bukan punyanya perusahaan-perusahaan asuransi gitu ya, tapi asosiasi yang gitu ya. Dan asosiasi berarti perkumpulan gitu ya, di mana perkumpulan ini isinya adalah orang-orang yang dalam tanda petik sih bisa memenuhi kualifikasinya si MDRT ini. Nah, kebetulan MDRT ini maunya menjadi asosiasi yang memberikan asosiasi profesi tertinggi. Tertinggi. Bidang perencanaan keuangan. Tertinggi. Jadi tertinggi berarti bisa dibuat kualifikasi yang semua orang mudah capai, begitu ya. Kalau dihitung sebenarnya kira-kira nih yang qualify itu biasanya 1-2% dari seluruh dunia ataupun dari seluruh ya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya berarti targetnya tinggi banget, sebenarnya enggak. Tahu nggak kenapa bro?
Kenapa? Kan aslinya 2% yang bisa tercapai gitu kan untuk target MDRT ini. Kenapa gue bilang sebenarnya nggak terlalu gede, bukannya sombong, tapi di IA sendiri, IA nih ya, itu bisa sampai 1% loh yang capai MDRT. Hah? Yang lain 2%? Yang lain 2%? Indonesia. Satu. Bisa kayak gitu ya? IA doang yang bisa 10%. Ngeri kan? Ngeri, bro. Nah, itu berarti kalau kayak gitu, ini ada dua hal sih sebenarnya yang jadi gue tanya. Pertama, itu kan AIA doang 10% nih. Ada pertama yang gue pengen tanya, tapi sebelum mau ngejawab yang ini, gue mau nanya dulu satu hal nih. Gue pengen nanya dulu, kenapa kok harus MDRT dulu? Kenapa harus MDRT? MDRT itu sebenarnya ya mungkin buat orang-orang yang awal gitu ya berpikir bahwa MDRT itu bisa branding gitu, tapi ya nggak salah sebenarnya kamu dijadikan branding. Tapi buat saya sebenarnya MDRT harusnya jadi benchmark. Benchmark itu istilah standar kualitas ya. Standar kualitas sebagai seorang agen yang profesional. Iya. Bukan agen yang gila premi gede, tapi lebih beda ke arah beda tipis. Karena sebenarnya agen yang gila premi gede pun mereka mampu untuk capai MDRT. Tapi orang yang bisa menjadi member, mau dan bisa menjadi member setiap tahun berulang, berarti orang itu caranya. Kalau cuma baru sekali atau 2 kali atau 3 kali jadi member MDRT mungkin hanya kebetulan karena memang dia dari keluarga kaya raya yang networknya juga bagus gitu ya. Tapi kalau kamu bisa sampai 6 kali, 7 kali, sampai 10 kali, sampai 30 kali, ada kan yang member MDRT-nya ada yang sampai 50 kali loh. Waduh. Dan MDRT bukan sekali jadi member otomatis member selamanya, bro. Tapi memang premi baru setiap tahun. Karena hitungannya premi saja yang dihitung dari Januari gitu. Nah dan terus nih ya, kalau itu kan tadi ini pertanyaan pertama kenapanya itu karena memang harus jadi standar, bukan masalah besarnya doang. Kalau premi besar doang, tadi kata lu juga tadi kan MDRT nggak terlalu gede sebenarnya targetnya. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu ya itu mah sebenarnya premi nggak terlalu besar. Kalau misalnya ngomong premi besar gampang gitu ya untuk jadi MDRT sebenarnya. Betul. Yang lebih penting adalah attitude, spirit, profesionalitas kita sebagai seorang agent. Nah, berarti kalau kayak gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu nih bro ya, ini akan nyambung pertanyaan gue yang kedua, yaitu tipsnya kalau kayak gitu menjadi MDRT yang benar-benar MDRT itu gimana? MDRT yang benar-benar MDRT ya. Gampang, bisa dilakukan. Nomor satu, ya kita harus punya hati yang mau belajar. Karena kalau kita udah punya hati yang merasa, oh saya udah jago, saya udah pinter, saya nggak perlu kayak gini dan kayak gitu, ya berarti hatinya belum terbuka. Buat orang-orang yang hatinya belum terbuka, dipaksa juga, ya bisa sih MDRT gitu, tapi apakah dia bisa dapetin spiritnya? Belum tentu. Karena spirit MDRT, sebenarnya kuncinya adalah spirit untuk mau melayani dan berbagi. Itu juga mau melayani dan berbagi ya. Iya, makanya the more you get gitu. Bukan berarti kalau kita udah kasih terus kita berharap harus dapat imbalan. Maksudnya Tuhan aku udah kasih banyak loh, Tuhan kapan kasih buat saya? Nggak bisa begitu juga gitu. Berarti harusnya nggak bisa gitu juga ya. Iya, nggak bisa gitu juga ya. Berarti kalau menurut aku sebenarnya kuncinya MDRT itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang tulus, ikhlas untuk bisa berbagi dan melayani buat orang lain gitu kan. Kalau kita mau belajar, tujuannya sebenarnya kan buat orang lain juga. Bukan buat kita pintar, orang lain pintar. Pertanyaan mau nggak belajar? Nah, termasuk kalau namanya belajar kayak tadi nih yang kayak kita obrolin hari ini. Yes, kalau kita punya jiwa yang masih mau belajar sama orang, walaupun kamu udah mungkin lebih lama daripada saya di IA atau di dunia asuransi gitu ya. Bukan berarti saya juga lebih pintar atau kamu juga lebih bodoh, nggak ngomong begitu. Tapi yang belajar inspirasi itu selalu ada. Dan kalau kamu mau belajar MDRT, salah satunya adalah ya, ayo attach, dekatlah dengan MDRT, ada kegiatan-kegiatan, event-event IA itu sangat, karena IA itu sangat pro dengan MDRT. Jadi ada kegiatan MDRT Day gitu ya. Jangan jadi orang tunggu gratisan. Ya, maunya dibayar semua. Don't rich people gitu. Jangan
The ya. rich people Kalau, difficult. ya, kalau kamu bilang kamu mau niat mau belajar, ya kamu mau harus keluar uang, ya kamu harus berani keluar uang. Ya, Kan tujuannya untuk orang lain. Makanya saya bilang, mau dan melayani. Oke. Bro, thank you nih. Aduh, ini sesi mantap banget. Jadi semoga lu kan udah sharing banyak hal nih tadi ya, udah kasih inputan lah, kasih juga mindset yang benar tuh harusnya kayak gimana nih terkait soal asuransi terutama unit link nih kan. Terus udah gitu lu juga mau berbagi sharing tentang value-value yang ada di MDRT. Thank you. Dan gue sih berharap orang-orang yang datang dan mendengarkan nih ya siaran ini harusnya bisa dapat banyak hal sih, bro. Amin. Thank you. Mohon maaf sebelumnya kalau saya pedes banget gitu ya. Nanti level kepedasan Anda pilih setting sambal kan. Oke, bro, thank you ya. Sampai jumpa di episode berikutnya Bapak Ibu. Thank you. Bye-bye. Stay safe ya. Oke. Keren lagi, lebih seru lagi. Bye. Bye.